Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di saluran memahami sains. Di video kali ini saya akan membahas hal paling pokok dari sains, yaitu metode ilmiah. Dikatakan sebagai paling pokok karena memang melalui metode inilah sains itu dihasilkan. Jadi metode ilmiah merupakan sumber dari sains. Nah, diharapkan setelah menyimak video ini Anda mampu untuk menjelaskan apa peran dan fungsi metode ilmiah dalam sains, apa saja langkah-langkahnya, dan Anda juga bisa memberikan contoh penerapan metode ilmiah dalam memecahkan masalah sehari-hari. Baik, mari kita mulai. Sains biasanya disebut atau dikatakan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi, sains adalah salah satu bentuk pengetahuan, salah satu macam pengetahuan, tetapi dia mempunyai ciri khusus yaitu diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Nah, biasanya metode ilmiah itu dikatakan terdiri atas sejumlah langkah dengan urutan yang baku, yang tertentu. Nah, biasanya langkah itu adalah masalah, hipotesis, pengujian hipotesis, dan kesimpulan. Ada yang menggunakan istilah lain untuk pengujian, dalam hal ini dipakai eksperimen. Tetapi saya lebih sependapat menggunakan istilah pengujian atau pengujian hipotesis. Saya juga ingin menambahkan dua langkah, yaitu pengamatan dan prediksi. Sebenarnya pengamatan bisa dianggap sebagai bagian dari masalah, kemudian prediksi bisa dianggap sebagai bagian dari pengujian hipotesis. Saya sengaja memberikannya secara terpisah supaya lebih mudah dalam membahasnya nanti. Jadi secara keseluruhan, dalam bentuk lengkapnya, metode ilmiah itu terdiri atas pertama, pengamatan, kemudian perumusan masalah, lalu pengajuan hipotesis, pembuatan prediksi, pengujian hipotesis, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Nah, dalam pengujian atau pengujian hipotesis, bisa saja hipotesis itu tidak diterima. Maka dalam hal ini harus diajukan hipotesis baru untuk dibuat prediksi lagi dan diuji sampai akhirnya jika hipotesis yang baru itu mendukung, diterima, maka baru ditarik kesimpulan. Mari kita lihat contoh nyata. Misalnya Anda mempunyai sebuah senter, tetapi ketika Anda akan menggunakan senter itu, ternyata senternya tidak menyala. Jadi dalam hal ini Anda mengamati bahwa senter Anda tidak menyala. Maka muncullah pertanyaan di benak Anda. Mengapa senter Anda tidak menyala? Nah, pertanyaan itulah yang merupakan masalah. Untuk dapat menjawab pertanyaan tadi atau masalah tadi, maka Anda harus menggali informasi lebih jauh mengenai senter. Anda bisa membaca buku elektronika, atau browsing di internet, atau bertanya kepada orang yang menurut Anda lebih tahu tentang senter, atau tidak pergi jauh-jauh tetapi mengingat-ingat kembali apa yang sudah Anda ketahui mengenai prinsip kerja sebuah lampu senter. Nah, ringkas kata, akhirnya Anda tahu bahwa senter itu memiliki 4 komponen, yaitu switch atau cetekan, baterai sebagai sumber energi, bola lampu yang menyala, dan kabel. Nah, salah satu saja
dari komponen tadi tidak berfungsi, maka senter tidak akan menyala. Nah, kembali ke masalah atau pertanyaan tadi, mengapa senter tidak menyala? Maka Anda sekarang tahu bahwa kemungkinan jawabannya adalah switch, baterai, bola lampu, atau kabelnya. Nah, itu artinya Anda punya 4 macam pertanyaan lanjutan, yang merupakan kelanjutan dari pertanyaan awal mengapa senter tidak menyala. Yaitu, apakah senter itu tidak menyala karena switch-nya rusak, karena baterainya habis, bola lampunya rusak, ataukah karena ada kabel yang putus. Nah, tentu saja kita tidak mungkin menjawab keempat-empatnya sekaligus, maka kita harus menetapkan prioritas mana yang lebih dulu akan dijawab. Nah, mungkin untuk itu, untuk menentukan prioritas itu Anda harus mencari lagi informasi. Entah dengan mengingat-ingat, atau membaca, atau bertanya. Biasanya senter itu kalau tidak menyala, itu yang paling mungkin untuk bermasalah itu apanya? Ya. Nah, misalnya akhirnya Anda tahu bahwa yang utama itu adalah baterai. Maka sekarang urutan dari daftar pertanyaan tadi diubah. Ya, jadi baterai sekarang yang menjadi yang pertama. Nah, jadi sekarang yang menjadi prioritas adalah baterai. Ya. Nomor 1, baru switch, bola lampu, dan kabel. Dan Anda sudah memutuskan bahwa yang menjadi prioritas adalah yang nomor 1. Jadi untuk sementara 3 pertanyaan berikutnya itu kita kesampingkan. Jadi fokus kepada nomor 1. Nah, sebenarnya proses yang Anda lakukan dari mencari informasi tadi sampai dengan menetapkan kemungkinan ada 4 dapatnya, kemudian memilih mana kemungkinan yang paling prioritas untuk dijawab, itu adalah proses yang disebut dengan identifikasi masalah. Nah, setelah Anda memutuskan masalah apa yang menjadi prioritas, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan atau membuat kalimat yang bagus, yang lengkap mengenai pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan tadi Anda tuangkan dalam bentuk kalimat yang lengkap, biasanya kalimat pertanyaan. Ya. Nah, membuat kalimat pertanyaan itulah yang disebut dengan perumusan masalah. Jadi, langkah masalah dalam metode ilmiah itu terdiri atas 2 paling tidak, yaitu yang pertama identifikasi masalah dan kedua perumusan masalah. Tahap selanjutnya adalah mencoba menjawab masalah yang sudah Anda rumuskan tadi. Nah, jawaban yang akan Anda berikan itu berdasarkan pengetahuan yang ada, baik itu pengetahuan Anda ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ilmiah. Ya. Jadi teori-teori yang ada itu Anda baca, lalu tadi sudah di tahap eksplorasi informasi, Anda dapat informasi-informasi mengenai cara kerja senter dan sebagainya, sehingga Anda bisa mengajukan jawaban terhadap pertanyaan yang Anda ajukan itu. Ya. Nah, jawaban itu sekali lagi adalah jawaban yang bersifat teoritis ya, terhadap masalah yang diajukan. Yang harus diingat di sini adalah bahwa jawaban itu harus sesuai dengan teori dan harus bisa diuji kebenarannya. Anda bisa membayangkan bahwa akan ada cara untuk menguji kebenaran hipotesis yang Anda ajukan. Apabila Anda sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana cara mengujinya, maka itu berarti bukan hipotesis yang baik. Nah, misalnya rumusan masalahnya tadi adalah apakah senter itu tidak menyala karena baterainya habis? Maka berdasarkan informasi, berdasarkan teori-teori yang Anda miliki, Anda menduga kuat bahwa memang senter itu tidak menyala karena baterainya habis. Nah, itulah hipotesis yang
Anda ajukan. Hipotesis atau dugaan atau jawaban sementara atau jawaban teoritis yang Anda ajukan tadi, bagaimanapun juga belum bisa dipastikan benar atau tidaknya. Untuk itu harus diuji. Jadi hipotesis itu harus diuji. Nah, maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis. Tetapi kita tidak bisa begitu saja langsung menguji hipotesis. Yang bisa kita lakukan adalah membuat prediksi yang didasarkan atas hipotesis itu. Jadi, prediksi adalah konsekuensi dari hipotesis. Dan di dalam prediksi yang kita susun itu, ternyatakan apa tindakan yang akan Anda lakukan dan apa dampaknya yang diharapkan. Jadi dalam hal ini misalnya, bunyi hipotesisnya tadi adalah senter tidak menyala karena baterainya habis, maka bunyi prediksinya adalah jika hipotesis benar bahwa senter tidak menyala karena baterainya habis, maka apabila baterai diganti dengan yang baru, senter akan menyala. Bisa dilihat di sini ada 3 komponen dari prediksi itu. Pertama adalah kondisi atau syarat. Dalam hal ini, jika hipotesis benar. Kemudian ada tindakan yang akan dilakukan, yaitu mengganti baterai dengan yang baru. Dan ada dampak dari tindakan itu, yaitu senter akan menyala. Nah, selanjutnya, prediksi itu diuji. Cara mengujinya adalah dengan mengerjakan tindakan yang direncanakan tadi, lalu mengamati akibatnya. Itulah cara menguji prediksi. Nah, apabila prediksinya tadi terbukti, maka hipotesis diterima. Tetapi jika tidak terbukti bahwa hasil dari tindakan yang dilakukan ternyata tidak seperti yang diharapkan, maka hipotesis ditolak. Nah, jika hipotesis ditolak, maka kita harus mengajukan hipotesis baru untuk kemudian dibuat prediksi baru sesuai dengan hipotesis itu, lalu diuji lagi. Jadi dalam kasus kita, misalnya setelah baterai diganti ternyata tetap saja senter tidak menyala, berarti hipotesis ditolak. Kita ajukan hipotesis baru. Tadi dalam proses identifikasi masalah, prioritas nomor 2 adalah switch yang rusak. Maka kemudian pertanyaannya adalah tadi, apakah senter itu tidak menyala karena switch-nya rusak? Nah, berarti hipotesisnya yang baru sekarang adalah senter itu tidak menyala karena switch-nya rusak. Itulah hipotesis kita yang baru. Nah, untuk hipotesis yang baru ini, prediksinya sekarang adalah jika hipotesis benar, artinya jika benar bahwa senter tidak menyala karena switch-nya rusak, maka apabila switch diganti, senter akan menyala. Anda bisa lihat di sini bahwa kondisinya sama seperti sebelumnya, tetapi tindakannya berbeda. Kalau tadi tindakannya adalah mengganti baterai, sekarang mengganti switch. Dan dampaknya itu adalah senter akan menyala. Lalu diuji prediksinya tadi dengan cara mengganti switch, kemudian dilihat apakah lampu senter itu menyala. Jika lampu senter menyala setelah switch diganti, berarti hipotesis diterima. Nah, misalnya setelah switch diganti, kemudian senter bisa menyala, itu berarti hipotesis diterima. Karena prediksinya terbukti. Nah, maka, kalau hipotesis diterima, statusnya yang tadinya merupakan jawaban sementara, kemudian berubah menjadi kesimpulan yang merupakan jawaban definitif terhadap masalah yang diajukan. Nah, bunyi kesimpulannya sekarang,
senter tidak menyala karena switch-nya rusak. Anda bisa lihat di sini bahwa sebenarnya redaksi dari hipotesis itu sama saja dengan redaksi kesimpulan. Memang, tetapi statusnya sekarang berbeda. Ketika sebagai hipotesis, itu merupakan dugaan atau jawaban sementara. Sedangkan sekarang menjadi kesimpulan dan itu berarti merupakan jawaban definitif. Nah, kesimpulan ini merupakan kesimpulan ilmiah karena diperoleh atau didapatkan melalui prosedur metode ilmiah. Nah, sebenarnya dengan contoh tadi sudah bisa dilihat langkah metode ilmiah secara lengkap. Ya. Jadi dari pengamatan ada senter yang tidak menyala, kemudian ada masalah, itu pertanyaan mengapa senter itu tidak menyala, yang kemudian dilanjutkan dengan hipotesis sampai akhirnya dapat kesimpulan bahwa senter itu tidak menyala karena switch-nya rusak. Ya. Tetapi saya akan berikan pengembangan dari kasus ini sehingga nanti Anda bisa melihat contoh yang lebih realistis. Nah, kalau Anda merasa bahwa contoh yang saya berikan tadi itu agak meloncat, ya, switch itu mestinya jangan langsung diganti. Belum tentu kan switch-nya rusak. Jadi mestinya diperiksa dulu apakah switch-nya rusak atau tidak. Baru kemudian kalau memang rusak diganti. Sebab kalau ternyata tidak rusak diganti, maka pemborosan. Selain itu mungkin juga tidak akan menjawab pertanyaan mengapa senternya tidak menyala. Oke, sekarang saya berikan contoh yang lain, kelanjutannya ya. Misalnya tadi kita bikin prediksi yang baru. Ya. Hipotesisnya masih sama bahwa senter tidak menyala karena switch-nya rusak, tetapi prediksinya beda. Sekarang kita ganti tindakannya dengan apabila switch itu diperiksa, maka akan ditemukan kerusakan. Jadi bunyi lengkap prediksinya adalah jika hipotesis itu benar bahwa senter tidak menyala karena switch-nya rusak, maka apabila switch diperiksa terlihat adanya kerusakan. Ya. Singkat kata, ya, akhirnya switch diperiksa. Ternyata memang ada kerusakan, berarti prediksi terbukti. Tetapi apakah itu lantas berarti bahwa hipotesis diterima? Tunggu dulu, karena yang terbukti itu hanya kerusakan switch. Sementara bunyi hipotesisnya adalah senter itu tidak menyala karena switch-nya rusak. Jadi dalam hal ini belum terbukti bahwa kerusakan switch itulah yang menyebabkan senter tidak menyala. Maka langkah yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat prediksi baru. Jadi Anda lihat di sini bahwa dari tahap pengujian, walaupun sebenarnya hipotesisnya, prediksinya itu terbukti, tetapi untuk bisa sampai kepada kesimpulan harus dibikin prediksi baru. Ya, kelanjutannya. Nah, prediksi baru tadi sekarang ya ada kelanjutannya. Jika memang senter tidak menyala karena switch-nya rusak, maka apabila switch switch yang rusak itu diganti, maka senter akan menyala. Jadi ada perubahan sedikit di sini. Yang diganti itu adalah switch yang rusak karena sudah terbukti memang switch-nya rusak. Lalu diuji lagi prediksi tadi. Ketika switch yang rusak tadi diganti, senter kemudian bisa menyala. Berarti prediksinya terbukti. Dan dengan demikian, hipotesis yang baru yang bunyinya ada senter itu tidak menyala karena switch-nya rusak, itu diterima. Dan statusnya kemudian menjadi kesimpulan bahwa senter tidak menyala karena switch-nya rusak. Anda bisa lihat di sini bahwa kesimpulan itu diperoleh dari dua prediksi, sehingga lebih kuat
daripada sebelumnya. Karena sebelumnya tadi, walaupun prediksi diterima, tetapi prediksinya itu tidak secara langsung menjawab bahwa kerusakannya itu karena switch. Ini contoh yang lebih baik. Nah, dengan demikian, kita bisa merangkum video kali ini bahwa metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang ilmiah. Dan metode ilmiah itu terdiri atas sejumlah langkah baku dengan urutan yang juga baku, yaitu melakukan pengamatan, mengajukan masalah atau merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, membuat prediksi, menguji hipotesis, dan akhirnya menarik kesimpulan. Kalau hasil pengujian itu tidak mendukung hipotesis, maka harus dibikin hipotesis yang baru untuk dibuat prediksi dan diuji lagi. Ya, sampai akhirnya diperoleh kesimpulan. Kesimpulan, walaupun hasil pengujian itu mendukung hipotesis, kesimpulan itu belum tentu kuat. Mungkin harus dibuat lagi prediksi baru yang diuji lagi sampai akhirnya diperoleh kesimpulan yang kuat. Demikian pembahasan kita pada hari ini, pada video ini. Semoga bermanfaat. Silakan memberikan komentar di bawah, entah berupa kritik, pertanyaan, atau apa saja. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.